Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Squero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Squero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Squero. Di konten Ramal X Squero kali ini saya akan kembali untuk menjawab request yang sudah masuk di akun sosial media ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita masih akan membahas tentang Haiko van der Vecken. Di beberapa episode yang lalu kita sudah membahas baik dari Haiko, Rangga Ashoff, kemudian juga beberapa nama yang lainnya. Hari ini ada request yang meminta saya supaya membacakan dan memprediksi kira-kira seperti apa karir dari Haiko van der Vecken setelah saat ini ya sudah mulai membintangi sinetron yang berjudul Carmilla. Apakah akan membuat karirnya semakin menanjak ataukah malah menjadi menurun ya. Jadi hari ini kita akan membahas itu semua. Dan sebelum kita masuk di Ramal X Squero kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Squero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan hari ini tentang karir dari Haiko van der Vecken. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot, akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, boleh tentang apa yang mungkin saat ini sedang mengemuka yang diberitakan tentang idola kalian. Bisa juga tentang seseorang yang saat ini mungkin sedang dekat dengan dia, boleh banget. Ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan kalian pribadi, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada permasalahan yang sedang menghadapi hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditx_squero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai mengambil kartu yang pertama untuk melihat karir dari Haiko setelah membintangi sinetron Carmilla. Ya, ini dia kartu yang pertama. Di sini kita lihat ada seseorang ya yang sedang membawa tongkat kayu ya. Di sini ada cukup banyak. Dan di sini saya melihat untuk karir dari Haiko van der Vecken di sini masih terlihat biasa-biasa saja ya, belum ada tanda-tanda yang menjurus kepada satu titik, belum ada tanda menuju ke peningkatan ataupun penurunan, itu belum ada. Tapi di sini saya melihat sangat banyak sekali respon dan juga antusiasme dari para penggemar Haiko. Mungkin bisa dibilang seperti para netizen itu berharap supaya Haiko ini menampilkan sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan sinetron yang terdahulu, untuk saat ini saya melihat masih akan membekas sinetron yang dibintanginya sebelumnya ya. Mungkin kalau misalkan dengan Samudra Cinta ataupun dengan yang sekarang ini, sepertinya teman-teman khususnya fans dari Haiko masih belum bisa move on dari Samudra Cinta. Jadi bisa dibilang seperti tolok ukur ya, tolok ukur untuk Haiko itu adalah supaya bisa menyamai ataupun juga lebih bagus lagi ratingnya daripada Samudra Cinta. Dan di sini saya melihat cukup banyak antusiasme dan juga harapan yang ditujukan kepada Haiko dari para netizen. Jadi saya rasa untuk kartu yang pertama ini lebih condong kepada bagaimana respon para netizen yang berharap supaya Haiko ini bisa menunjukkan kemampuan yang terbaik. Jadi intinya banyak sekali harapan yang muncul baik dari kalangan netizen dan juga para fans supaya Haiko ini lebih naik lagi karirnya, dan Haiko sepertinya ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa. Next kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada Queen of Swords ya. Lihat ada seorang ratu duduk di singgasana sambil memegang pedang ya. Di
Di sini saya melihat untuk selanjutnya Haiko ini sepertinya sudah menyiapkan sesuatu yang bisa dibilang ini seperti peluru ya, peluru yang siap ditembakkan, seperti amunisi dalam sebuah karirnya. Kenapa kok bisa dibilang amunisi? Jadi kalau menurut saya setiap public figure ataupun setiap artis itu pasti memiliki strategi-strategi khusus untuk bisa mendongkrak, kemudian juga membuat namanya itu lebih naik lagi, entah itu dari individu artis itu sendiri ataupun juga dari pihak manajemen. Jadi di sini saya melihat sudah ada beberapa usaha supaya sinetron ataupun juga seorang Haiko ini lebih naik lagi. Dan di sini juga saya melihat untuk karir dari Haiko sebenarnya sangat stabil ya, sangat stabil. Kemudian ya tidak ada penurunan, kalau menurut saya tidak ada penurunan, malah semakin lama semakin naik. Dan diharapkan untuk di Carmilla ini bisa membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa membuat teman-teman ya, khususnya fans dari Haiko itu bisa move on dari Samudra Cinta. Mungkin beberapa kalangan masih menganggap Haiko ini sosok karakter dari Samudra Cinta yang terdahulu. Jadi masih seperti ada bayang-bayang terdahulu. Dan di sini tugas dari seorang Haiko adalah membuat sesuatu yang berbeda, membuat sesuatu yang dia itu bisa lepas dari karakter itu. Mungkin kemarin kita tahu ya kalau Haiko itu bisa bernyanyi, kemudian juga muncullah lagu Bahagia Bersamamu, dan saya rasa itu adalah sebuah kesuksesan yang cukup besar untuk Haiko, karena di sebelumnya dia itu dikenal sebagai artis seni peran ataupun juga artis sinetron, dan ternyata dia itu bisa bernyanyi dan memberikan karya yang sangat luar biasa. Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya, viewernya ada berapa juta itu ya, Bahagia Bersamamu, dan pastinya itu tidak bisa untuk digapai oleh sembarang orang ya. Jadi kalau misalkan Haiko bisa melakukannya, pastinya ada faktor X yang mempengaruhi dan juga membuat dia itu benar-benar dicintai dan juga banyak orang yang mendukung karirnya. Jadi saya rasa karirnya di sinetron Carmilla ini akan ada peningkatan, meskipun peningkatan itu tidak seperti waktu di Samudra Cinta yang terlihat sangat signifikan, tapi tetap ada peningkatan. Jadi tetap ada sesuatu yang stabil. Next kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia kartu yang terakhir. Di sini ada Page of Wands ya. Terlihat ada seseorang yang sedang memegang tongkat kayu ya. Hampir sama dengan kartu yang pertama tadi. Bedanya ini banyak, ini hanya satu. Dan di sini saya melihat untuk sosok dari Haiko ini adalah sosok yang tidak pantang menyerah. Dia itu kalau misalkan sudah melakukan sesuatu, apalagi ini adalah sebuah pekerjaan yang dia sangat sukai, yaitu dalam dunia sinetron salah satunya, pastinya dia ingin mengeluarkan seluruh kemampuannya, totalitas dalam berperan. Kalau misalkan perannya itu terlihat mesra, kemudian juga terlihat romantis dengan lawan mainnya. Kemarin kan sempat kita bahas ya tentang bagaimana kemesraan di sinetron ya dengan lawan mainnya, kemudian juga wah itu jangan terlalu mesra, kalau misalkan mesra kasihan sama ya tahulah siapa. Jadi kalau seperti itu saya rasa masih ada batasan-batasan yang bisa dia ambil ya, dan saya rasa Haiko bisa mengatasi itu semua. Dan di kartu yang ketiga ini saya melihat bahwa Haiko itu memiliki percaya diri yang sangat tinggi, rasa percaya dirinya tinggi, kemudian juga dia itu memiliki strategi-strategi khusus. Jadi saya rasa untuk Carmilla ini dia sudah siap untuk membuktikan dirinya supaya menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya seorang artis muda yang notabene belum terlalu lama di industri hiburan Indonesia, tapi dia itu ingin menunjukkan bahwa kemampuannya itu tidak ecek-ecek, kemampuannya itu bisa untuk menghibur seluruh masyarakat Indonesia. Buktinya banyak sekali fans dari Haiko van der Vecken yang pastinya mendukung dan juga mendoakan karirnya. Jadi dari ketiga kartu ini saya melihat untuk peningkatan karir dari Haiko di sinetron Carmilla ini tetap ada peningkatan, tapi tidak
sangat signifikan seperti halnya zaman Samudra Cinta. Jadi tetap naik, tapi itu semua stabil gitu ya. Dan untuk penurunan saya rasa agak sulit untuk menurun ini Haiko, karena usianya masih muda, fansnya juga banyak, dan banyak sekali fans yang mendukung. Dan saya rasa itu adalah salah satu faktor X yang membuat Haiko van der Vecken bisa menjadi artis yang patut diperhitungkan di masa depan ya. Jadi tetap doakan yang terbaik untuk Haiko, dan semoga karirnya lancar, asmaranya juga lancar. Pokoknya doakan saja yang terbaik untuk dia. Dan ingat ya, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri. Di episode yang selanjutnya saya masih akan membahas tentang, ada kaitannya dengan sinetron Carmilla. Tapi kira-kira membahas Haiko dengan siapa? Iya, kalau penasaran ditunggu saja, besok akan saya upload ya. Ini masih menjawab request dari teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman ingin request pertanyaan yang lainnya atau public figure yang lainnya, langsung saja tulis di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.